Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lisa Kurnia Yulianti dengan NIM 6301002000100 dari Prodi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Salatiga. Di sini, saya akan memenuhi tugas mata kuliah Manajemen Keuangan Internasional dengan dosen pengampu Bapak Zahrul Makarim Sultonik MAK ME. Di sini saya akan memenuhi tugas ulangan akhir semester dengan judul Pendanaan Internasional. Kemudian untuk yang selanjutnya itu saya mempunyai 5 subbab yang akan saya jelaskan. Itu ada 5. Yang pertama ada apa yang dimaksud dengan pendanaan internasional. Kemudian yang kedua, bagaimana kerjasama pendanaan perusahaan untuk memperoleh pendanaan. Kemudian bagaimana skema pendanaan internasional. Untuk yang selanjutnya ada bagaimana skema alternatif pendanaan. Kemudian yang selanjutnya ada bagaimana neraca dana. Baiklah, untuk yang selanjutnya itu ada pengertian pendanaan internasional. Pendanaan internasional atau International Monetary Fund merupakan organisasi internasional yang bergerak di bidang keuangan yang seringkali memberikan pinjaman dana kepada negara anggota yang membutuhkan bantuan atau membutuhkan dana. Kemudian peran International Monetary Fund adalah organisasi yang berada di tengah-tengah sistem moneter internasional seluruh dunia. Sistem tersebut diantaranya pembayaran dan juga nilai tukar mata uang serta menjadi sumber dana untuk permasalahan neraca negara. Kemudian karena sebagian pembiayaan menggunakan sumber dana pinjaman, maka akan dibahas berbagai skema pendanaan dengan tata cara pinjaman yang biasanya digunakan untuk proyek besar, khususnya yang terjadi di negara berkembang. Bila pendanaan dilakukan dengan pinjaman, maka pemilik modal dana akan melihat sumber utama pembayaran kembali pinjamannya dari pendapatan proyek dan aset yang menjadi jaminan pinjaman. Kemudian pendanaan dengan pinjaman dapat mencapai sekitar 60-80% dari biaya proyek. Pada awalnya, pendanaan proyek besar banyak dibiayai dengan modal sendiri dari sumber biaya internal khas perusahaan. Kemudian berkembang pemerintah ikut serta dalam pendanaan lewat sumber pengeluaran pemerintah atau lewat pinjaman resmi pemerintah. Sumber pembiayaan pemerintah diperlukan untuk memenuhi kebutuhan yang semakin banyak dan kompleks guna pembiayaan proyek industri. Dana yang dimiliki pemerintah negara berkembang semakin terbatas. Dengan itu, internal dari sumber domestik dalam banyak kasus di negara berkembang, pemerintah secara bertahap mengurangi keterlibatan dalam berbagai proyek besar. Karena seringkali dengan kekurangan peran pemerintah dalam dunia usaha, terutama untuk proyek besar, di banyakkan negara berkembang, maka peran swasta mulai menonjol. Namun swasta yang baru tampil mempunyai keterbatasan sumber dana. Dengan demikian, pemerintah mendorong peningkatan peran swasta dengan membuka kesempatan kerjasama antara perusahaan domestik dengan perusahaan internasional. Nah, kemudian yang selanjutnya ada kerjasama perusahaan. Nah, pilihan yang berkembang untuk mendanai proyek yaitu mengadakan kerjasama antara perusahaan domestik dengan perusahaan internasional. Perusahaan domestik yang sumber pendanaannya terbatas dapat melakukan pilihan kerjasama perusahaan internasional. Perusahaan internasional di samping dapat menyajikan dana yang besar, juga berani menanggung resiko bisnis dan
mempunyai keunggulan teknologi. Nah, berikut ini ada contoh kerjasamanya. Konsep yang sederhananya. Yang pertama ada mitra kerja internasional menyediakan seluruh pendanaan untuk investasi, termasuk beban risiko kegagalan. Apabila proyek berhasil dalam arti sudah mulai berproduksi, sehingga perusahaan mempunyai pendapatan, maka pendapatannya digunakan terutama untuk membayar kembali dana investasi yang sudah dikeluarkan perusahaan internasional. Kemudian dengan sisa pendapatan bersihnya dipakai untuk pembagian keuntungan. Sistem pembayaran kembali biaya investasi diatur dengan perjanjian kerjasama antara pihak yang terlibat. Keinginan antara pemilik proyek dengan mitra kerjasama perusahaan internasional berbeda. Perusahaan internasional cenderung menginginkan biaya investasi yang telah dikeluarkan dapat ditarik kembali dalam waktu yang singkat. Namun, pemilik proyek cenderung menginginkan agar pada awal proyek dapat memulai mendapatkan bagi hasil dari proyek setelah dipotong dengan porsi tertentu untuk membayar investasi. Kemudian yang kedua, ada mitra kerja internasionalnya menyediakan sebagian dari pendanaan dengan porsi tertentu dan sebagian lagi ditanggung oleh pemilik proyek. Dalam hal ini, pendapatan proyek akan digunakan terlebih dahulu untuk membayar kembali investasi kapital. Kemudian sisa keuntungan dibagi antara perusahaan domestik dengan perusahaan internasional. Nah, selanjutnya dari bentuk-bentuk kerjasama pengusaha menjadi semakin berkembang dengan meningkatnya kompleksitas dan besarnya nilai proyek, banyaknya pihak yang terlibat dalam proyek, ketatnya aturan yang harus diikuti karena melibatkan perusahaan internasional dan sindikasi bank dan resiko yang dapat semakin berkembang. Nah, untuk selanjutnya itu ada skema pendanaan, itu ada resourcing dan non-resourcing. Akan dibahas pendanaan dengan dua sistem yang berbeda secara ekstrim, yaitu pendanaan dengan full resourcing dan non-resourcing. Dari segi tanggung jawab yang dibedakan bila pemilik proyek menjamin penuh pembiayaan kembali pinjaman, maka ini merupakan pembiayaan dengan cara full resourcing. Pemilik proyek terlibat langsung dalam perjanjian pemberian pinjaman atau biaya dengan pemilik dana tanpa syarat. Pemilik proyek wajib membayar pinjaman proyek secara penuh. Namun, kemudian ada pendanaan dengan menggunakan dana internasional, sering dilakukan dengan skema pendanaan non-resourcing atau non-resourcing financing. Skema pembiayaan seperti ini saat ini berkembang dengan pesat, terutama di negara berkembang. Namun untuk mendalami sistem pembiayaan dengan skema ini perlu dibahas terlebih dahulu sistem pembiayaan dengan menggunakan sistem yang biasa dilakukan dalam bisnis, yaitu dengan skema pendanaan atau resourcing financial. Kemudian di sini ada pendanaan resourcing. Untuk yang selanjutnya ada pendanaan resourcing. Pendanaan dengan full resourcing dapat didefinisikan secara ringkas bagi berikut ini. Yang pertama ada pemilik proyek menjamin untuk melunasi hutang proyek. Yang kedua ada pada prinsipnya turnkey basic. Yang ketiga menggunakan sebagian risiko proyek baik pemilik dan pelaksanaan. Kemudian yang keempat perlu kontrak yang transparan. Pendanaan dengan full resourcing meliputi pembiayaan sekuritas berbunga pada pasar kredit. Pemilik proyek berkewajiban penuh pada proyek, termasuk kepada pemberi pinjam. Pemilik proyek melakukan pinjaman dan membuat kontrak engineer, production and construction. Pinjaman tersebut digunakan pemilik proyek sepenuhnya untuk membiayai pembangunan proyek. Pemberi pinjam tidak berkepentingan dengan kontrak EPC. Pemilik proyek berkewajiban membayar kembali pinjaman kredit. Proyek tersebut mungkin terancam gagal.
Nah, kemudian yang kedua ada pendanaan non-resourcing. Pendanaan dengan full non-resourcing dapat didefinisikan secara ringkas sebagai berikut ini. Itu ada 4. Yang pertama, publik proyek tidak menjamin untuk melunasi hutang proyek. Yang kedua, ada semata-mata melihat pendanaan atau revenue proyek. Yang ketiga, resiko ditanggung oleh pemberi pinjam, pembiayaan proyek. Yang keempat, ada perlu kontrak office care. Itu. Kemudian bila pinjam proyek akan dibayar kembali dari pendapatan atau aset proyek, bukan dari dana pemilik proyek atau sponsor, maka pembiayaan seperti ini disebut non-resourcing. Pendanaan dengan full resourcing terjadi apabila pemberi pinjam setuju untuk semata-mata melihat pendapatan proyek sebagai pelunasan pinjaman proyek. Selanjutnya di sini ada skema alternatif pendanaan. Itu yang pertama ada pembayaran di muka, advance payment. Perjanjian pembiayaan dengan sistem advance payment dilakukan oleh pemilik dan pemilik proyek. Kemudian sifat pembiayaan ini lebih mengaruh pada pembayaran di muka suatu produk hasil proyek ketimbang pinjaman. Kemudian pemilik sumber dana seolah-olah membayar uang muka atau advance payment hasil proyek dan setuju menanggung resiko yang dikaitkan dengan penjualan hasil produk. Pemilik proyek berkewajiban membayar kembali pinjaman, tetapi ini tidak merupakan prioritas utama karena pelunasannya didasarkan atas pendapatan proyek yang mungkin tertunda atau berhenti. Tata cara pelunasan pinjaman yang dikaitkan dengan penjualan proyek menyebabkan hak pemilik proyek terhadap produk menjadi terbatas. Kemudian untuk yang kedua itu ada trust. Pendanaan dengan trust dilakukan bukan oleh pemilik proyek. Trust ini bertindak sebagai peminjam. Pemberi pinjam tidak langsung berhubungan dengan pemilik proyek. Dengan skema pendanaan ini memberikan pinjaman perlu menilai aset dan pendapatan trusted sebagai jaminan pembayaran kembali pinjaman. Pemilik proyek mempunyai kewajiban khusus terhadap trusted atau pemberi pinjam dalam kontrak terpisah. Kemudian pemberi pinjam memiliki pendapatan dan aset proyek sebagai jaminan. Pemberi pinjam tidak langsung berhubungan dengan pemilik proyek seperti skema pembiayaan lainnya. Pemilik proyek memulai dengan kontrak FPG. Seluruh pembiayaan dilakukan dan disalurkan melalui trust yang dibentuk sebagai alat penyaluran pembayaran pemilik proyek yang diikat dalam suatu perjanjian. Kemudian yang ketiga ada Bolt Owen Transfer atau BOT. Skema pembiayaan BOT mirip dengan trust dalam arti pemilik proyek bukan pihak yang terlibat langsung dalam pembiayaan proyek. Pemilik proyek dalam skema BOT adalah pihak yang pasif terlibat dalam pembiayaan. Skema ini merupakan suatu tata cara pembiayaan relatif baru. Skema ini biasanya digunakan dalam pembiayaan proyek infrastruktur energi yang besar. Dalam hal ini, pemilik proyek mengandalkan pihak tertentu yang telah berpengalaman membangun dan mengoperasikan fasilitas proyek energi atau proyek company. Ikatan antara pemilik proyek dengan finance company dapat dengan perjanjian BOT atau pemilik proyek membayar hasil produk proyeknya dengan sistem toll atau tax path free. Pemilik proyek membeli hasil produk proyeknya, maka di sini pemilik proyek juga bertindak sebagai off-take. Pembiayaan BOT secara teoritis mirip dengan sistem trust karena terdapat pihak lain yang berperan sebagai perantara pemberi pinjam dan pemilik proyek atau finance company yang melaksanakan proyek atas pemilik proyek. Biasanya terbentuk konsorsium terdiri dari perusahaan multinasional yang mempunyai reputasi di bidang masing-masing. Kemudian yang selanjutnya ada neraca modal. Neraca modal atau capital account adalah ringkasan arus dana yang berasal dari penjualan aset antara satu negara tertentu dengan negara-negara lain selama suatu periode tertentu. Karenanya neraca ini membandingkan investasi asing baru
yang akan dilakukan suatu negara dengan investasi asing dalam neraca tersebut dalam periode tertentu. Komponen ini dari neraca modal adalah investasi asing langsung, investasi portofolio, dan investasi modal lainnya. Investasi asing langsung atau direct foreign investment mencerminkan investasi pada aktiva tetap pada negara asing yang dapat digunakan untuk melakukan operasi usaha. Komponen kedua yaitu investasi portofolio yang mencerminkan transaksi terkait aset keuangan jangka panjang seperti saham dan obligasi antar negara yang tidak memenuhi adanya transfer pengendalian. Komponen neraca modal yang ketiga terdiri atas investasi modal lainnya yang mencerminkan transaksi yang melibatkan aset keuangan jangka pendek seperti sekuritas pasar uang antar negara. Secara umum, investasi asing langsung mengukur perluas dari aktivitas perusahaan asing perusahaan. Sementara investasi portofolio dan investasi modal lainnya mengukur arus dana bersih terkait transaksi aset keuangan antar individu atau investor institusi. Dengan demikian, secara ringkas neraca modal mencakup yang pertama investasi asing langsung, itu investasi pada aktiva tetap pada negara asing yang dapat digunakan untuk melakukan operasi usaha, contohnya pembangunan pabrik. Kemudian yang kedua ada investasi portofolio,